wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hilma Humairo, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sastra Inggris, bidang minat penerjemahan. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit tentang ragam bahasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan setiap orang untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan keadaan, situasi, atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika kita sedang berada di dalam ruang lingkup ilmu komputer, maka yang akan kita temukan adalah kata-kata yang jarang sekali kita dengar seperti server, repeater, router, dan lain-lain. Maka dari itu, Bachman mengemukakan bahwasanya ragam bahasa adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahasa Indonesia memiliki beragam variasi. Variasi tersebut bisa kita telusuri berdasarkan media atau sarana pengantarnya, situasi pemakaiannya, atau berdasarkan siapa penuturnya. Nah, pada slide selanjutnya sudah saya klasifikasikan bahwa ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya atau berdasarkan sarananya terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terbagi menjadi tiga, yaitu ragam formal, semi formal, dan non formal. Sedangkan ragam bahasa berdasarkan siapa penuturnya terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang ragam bahasa, sementara bahasa berdasarkan media pengantarnya memiliki waktu yang sangat lama. Baik teman-teman, berdasarkan media yang digunakan, ragam dengan bahasa menjadi dua, yaitu ragam lisan punya banyak waktu untuk memikirkan, cenderung lebih spontan, apalagi jika dipakai yang ketika kita tatap muka, yang mana ketika kita tatap muka memiliki interaktivitas yang tinggi, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa ketika orang salah pun sangat berbeda. Tinggal meralatnya atau mengubah kembali atau mengulang kembali kata-katanya menjadi kata-kata yang benar. Ragam lisan biasanya digunakan sebagai bentuk komunikasi yang tentu saja memerlukan pihak yang berperan sebagai komunikator dan pihak lainnya sebagai komunikan. Adanya dua pihak ini sangatlah berperan penting terhadap keberlangsungan adanya komunikasi. Keberlangsungan tersebut ditandai oleh adanya pesan yang disampaikan oleh pembicara, kemudian direspon oleh orang yang mendengarkan atau pendengar. Berbicara juga harus memperhatikan ruang dan waktu. Kenapa? Karena tempat dan waktu sangat mempengaruhi atau mempunyai efek terhadap makna pembicaraan. Contohnya, topik-topik yang kita bicarakan di rumah, di tempat kerja, atau di tempat wisata sangat tidak cocok kita kemukakan ketika kita sedang ada di dalam masjid. Orang yang mendengar topik pembicaraan kita tersebut akan mempersepsikan kurang baik atau buruk terhadap kita yang terlibat di dalam percakapan tersebut.
Begitupun dengan waktu yang akan mempengaruhi makna ucapan seseorang. Misalnya, ada yang mengucapkan assalamualaikum pada siang hari dan malam hari untuk bertamu. Ketika assalamualaikum tersebut diucapkan oleh tamu pada siang hari, maka hal tersebut akan dimaknai sebagai orang mau bertamu. Sedangkan ketika malam hari assalamualaikum diucapkan oleh seorang tamu, maka orang yang ada di rumah pasti memaknainya dengan dugaan yang tidak benar, misalnya ada maling atau ada setan dan lain-lain. Ragam lisan juga dipengaruhi oleh tinggi rendah atau panjang pendeknya suara. Misalnya, ada seorang ibu yang menasihati anaknya dengan kata-kata jangan main hujan-hujanan. Nah, ketika kata-kata tersebut diucapkan dengan nada yang lebih tinggi, maka akan terkesan sebagai ungkapan yang marah. Sedangkan bahasa tulisan tidak bisa dimaknai oleh panjang pendek atau tinggi rendahnya nada atau suara, melainkan dengan tanda baca atau yang lainnya. Nah, jadi sesuai apa yang telah saya jelaskan tadi, sudah saya rangkum di dalam slide terakhir ini mengenai perbedaan-perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulisan. Apa saja sih? Nah, yang pertama, bahasa lisan cenderung diekspresikan spontan, sedangkan bahasa tulisan tidak diekspresikan dengan spontan. Yang kedua, ragam tulisan lebih terstruktur dibanding ragam lisan. Yang ketiga, ragam lisan menghendaki atau membutuhkan lawan bicara, sedangkan ragam tulisan tidak membutuhkan atau tidak menghendaki lawan bicara. Yang keempat, fungsi gramatikal seperti subjek, objek, predikat, keterangan tidak selalu dinyatakan oleh kata-kata di dalam ragam lisan, sedangkan dalam ragam tulisan fungsi gramatikal tersebut ditulis secara jelas supaya orang-orang dapat memahaminya. Yang kelima, ragam lisan terkait dengan ruang, waktu, dan situasi, sedangkan ragam tulisan tidak terkait dengan itu semua. Yang keenam atau yang terakhir, makna pada ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendah atau panjang pendeknya nada, sedangkan ragam tulisan maknanya dipengaruhi oleh tanda baca dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.